Nah, beruntung menurut gua. Beruntung. Manchester United punya Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko. Kayaknya Carrick dengerin lu kita ngobrol kayaknya ya. Kemarin Sesko dipasang starter loh. Iya kan? Iya. Tapi ini hati-hati Dev menurut gue ya. Udah berapa pertandingan ya Carrick nggak kalah ya? 7 ya? 7 ya? 7 match dia di tahun ini megang. Nah feeling gue tuh tengah pekan nanti MU kalah. Puasa yang cukup menegangkan bagi saya ya, karena tim saya semalam abis kalah dari Arsenal dengan skor akhir 2-1. Udah diprediksi, nggak usah terlalu melo, nggak usah dibawa-bawa sedih lah. Tapi kabar baik datang dari Manchester United yang akhirnya berhasil meraih harapan lagi, berhasil menempati posisi 3 di klasemen sementara, dan ternyata di tengah pekan nanti akan bergulir lagi di match week yang ke 29. Dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dev Refli dan masih bersama Bang DJ. Tadi highlight dulu Bang. Produser kita ya masuk bulan ketiga, MU udah nangkring di posisi 3. Ya elah, pakai drama 3 gol soalnya kemarin di Old Trafford kan. Iya. Ya tapi kalau Chelsea kan kita udah prediksi deh, sulit menghadapi Arsenal. Tapi itu laga cukup ya seru. Laganya seru. Dan kemarin kalau gua nggak salah hitung, dari 10 pertandingan di match week ke-28 itu ada 36 gol. Ada 2 pertandingan yang melahirkan masing-masing 7 gol. Itu Burnley lawan Brentford, skornya 3-4. Liverpool. Dan di Anfield Liverpool menggasak West Ham United 5-2. Jadi dari 2 pertandingan itu aja sudah 14. Kemudian laga-laga penutup di hari Minggu, kalau nggak salah 4 pertandingan berakhir 2-1 skornya. Arsenal, Chelsea, Fulham, Tottenham Hotspur. Newcastle Everton juga seru kemarin tuh. Ya 3-2 kan. Tapi gue mau ngomong yang tadi 2-1 Newcastle si Fulham Spurs 2-1. Kemudian Brighton Forest juga 2-1 ya kan. Jadi skor-skor yang identik. Ya cuma pekan ke-28 dibuka dengan sebuah kejutan. Wolverhampton Wolves menang lawan Aston Villa. 2 edisi sebelumnya gue udah bilang Bang DJ. Iya, Aston Villa. Ya kalau itu mah biasa aja, lu gak usah ngomongin tim orang, ntar tim lu sendiri lo omongin deh itu. Tapi maksud gue, ya itu ya Aston Villa buang-buang lagi poin. Ya kan, menghadapi juru kunci, mereka nggak bisa berbuat banyak dan kalah 0-2. Dan ini menurut gue sebuah tamparan keras buat Unai Emery dalam upayanya untuk bisa paling nggak finish 4 besar atau 5 besar. Karena tengah pekan di match week ke-29 yang lu tadi bilang akan ada pertandingan, walaupun mereka akan main di kandang sendiri menjamu tim lu Chelsea. Itu dari match buka. Sebenarnya gue mau langsung ke Liverpool Bang DJ. Boleh. Ini permainan yang sebenarnya lumayan cair lah nih Liverpool. Atraktif Liverpool mainnya Dev. Walaupun kalau lo nonton pertandingannya itu yang menarik ya. Arsenal, Liverpool, ya Chelsea juga kemarin. Itu bisa memanfaatkan yang namanya sepak pojok. Dan 3 gol pertama Liverpool itu terjadi dari sepak pojok 3-3. Diawali dengan skema sepak pojok. Artinya, ya meskipun kita ngomong West Ham yang musim ini ya sekarang aja posisinya nomor 18 ya. Tapi di preview kita kemarin gue juga bilang kan sebenarnya ini laga nggak mudah lah buat Liverpool. Tapi kemarin tuh seakan-akan itu terlihat mudah aja buat terlihat mudah aja kemarin. Liverpool ya. Dan bisa unggul 3-0 di babak pertama dengan skema bola mati tepatnya dari sepak pojok, mau dari sisi sebelah kanan gawang West Ham maupun kiri. Ya pemain-pemain Liverpool tuh benar-benar bisa memanfaatkan itu. Dan ini kemenangan yang sebenarnya membuat gue yakin bahwa ya Liverpool tuh juga masih bertaji lah untuk bisa paling nggak naik ke 5 besar. Gitu. Ya itu kan emang realistis ya. Cuman kalau ngeliat dari West Ham, kenapa kewalahan banget mereka ngadepin Liverpool kemarin, terutama ngadepin lini depannya Liverpool ya. Nggak ada nyobir ternyata bukan masalah yang begitu besar juga. Nggak terlalu masalah ya betul. Terus juga ya balik lagi link up Bang DJ, link up di Szoboszlai, terus juga Mohamed Salah, Ekitike, Gakpo juga udah rada mendingan di Gakpo nih di match kemarin lawan West Ham. Jadi ya benar kata lo, walaupun golnya 3 gol awal dari skema
set piece ya gitu, walaupun duanya udah nggak set piece banget, maksudnya udah dapat bola pantulan lah gitu. Tapi itu gue nggak tahu ya, West Ham ini ngadepin lini depannya Liverpool segitu Ya, kayak kewalahan atau segitu beratnya banget nih. Gue nggak ngerti kenapa. Harusnya sih iya kan pelatihnya kan sekarang Nuno ya kalau gue nggak salah. Dia kan yang musim lalu ngebawa Nottingham Forest menang lawan Liverpool ya. Tapi gue kan pikir mungkin skuadnya beda. Iya sih begitu, maksudnya walaupun skuadnya beda ya, yang gue harapkan kan di match kemarin barangkali dia punya lu sih ngarepinnya emang Liverpool tersingkir kalah ya, karena lu udah tahu bahwa Chelsea akan kalah. Ini kan jadinya poinnya selisihnya 3. Bukan, enggak, maksudnya kok Liverpool bisa jadi segampang ini gitu. Iya, West Ham mainnya yang dimana maksudnya yang dimana sebenarnya Liverpool tuh bermain untuk menang aja lumayan sulit Bang DJ gitu maksud gua. Tapi kemarin kan kelihatan bahwa mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ya gue sih harus berikan kredit poin juga buat ya selain Szoboszlai, McAllister. Dia di tengah tuh sebagai stabilizernya Liverpool juga main cukup oke. Ekitike lagi-lagi dia menurut gue ini salah satu pembelian yang lumayan lah ya untuk musim ini bagi Liverpool ya. Udah mulai ini apa namanya, selain udah mulai nyetel emang udah nyaman main di posisinya. Kerkes juga gue lihat makin kesini makin oke kok improve-nya. Maksud gue gini, Ekitike kan ya dia bisa orang kan selalu bilang persaingan dia dengan Alexander Isak, tapi kalau ngeliat Isak cedera, Isak juga mungkin adaptasinya juga tidak semudah itu dengan Liverpool. Ekitike tuh menampilkan bahwa dia menjadi bisa pilihan yang utama untuk Arne Slot di lini depan. Muhammad Salah lagi-lagi menurut gua dia bukan lagi mungkin berpikir untuk dia mencetak gol, tapi dia bagaimana punya peran kontribusi penting buat tim gitu. Nah, ini kemenangan yang dibutuhkan Liverpool. Dan ya tadi gue spill sedikit kan, ya Aston Villa kalah, Chelsea kalah, ya jaraknya udah dekat dengan Aston Villa dan berjarak dengan Chelsea. Oke, itu untuk Liverpool. Gue sih ngelihat matchnya cukup mengejutkan ya, tiba-tiba Liverpool wah gampang cetak gol. Biasanya sebelumnya kesulitan, gitu. Susah. Oke, itu dari Liverpool dan juga West Ham. Ini lanjut ke Liverpool nanti di tengah pekan lawan Wolves nih Bang. Iya itu, kalau kita ngadepin Wolves semua juga akan satu peringkat 20. Ya kan? Liverpool ada di nomor 5. Iya kan? Ya, ini kan sama kayak Aston Villa kemarin, nomor 3 ketemu 20. Tapi gue lihat Liverpool dengan kemenangan kemarin menghadapi West Ham, ya harusnya mereka bisa meredam lah agresivitas, optimisme Wolves yang baru terpupuk lagi kan. Wolves ini kan juga belakangan ya walaupun untuk bisa lolos dari degradasi sih buat gue pribadi peluangnya ya mungkin 20-30% lah, ya kan. Tapi ya nggak ada yang tahu. Nah kalau menurut gue bagaimana Arne Slot bisa meyakinkan pemainnya bahwa ini game bisa diambil dengan mudah selama ya mereka nggak penteng. Kembali cair, bagaimana bola itu bergerak ya dari kaki ke kaki, juga memanfaatkan mungkin long ball yang menurut gua karena pemain-pemain depan Liverpool juga punya kecepatan. Long ball terupas tinggi yang akurat itu kekuatan juga tuh buat Liverpool. Dan ya bagaimana mereka bisa juga nanti memanfaatkan set piece ya atau bola mati ya. Dan gue percaya satu sih Dev ya, Liverpool tuh musim ini punya Szoboszlai yang bisa memaksimalkan eksekusi dengan bebas. Dan itu bisa menjadi pemecah kebuntuan gitu. Jadi lagi-lagi menurut gue setelah menang dari West Ham United ya mungkin ini Liverpool bisa ambil menang lawan Wolves. Karena kemenangan dari Wolves itu akan membuat mereka bisa menyamai posisinya Aston Villa. Poinnya Aston Villa kalau Aston Villa kalah sama Chelsea. Tapi kalau mereka seri ya kan berjarak dengan kalau Aston Villa sama Chelsea. Ya tetap udah tinggal dikit jaraknya. Artinya lebih jarak. Ya Liverpool dalam angin yang cukup baik lah. Betul. Ya dengan kan pekan 29 berarti kurang lebih 10 pertandingan lagi. 10 pertandingan lagi benar. Ya itu untuk Liverpool. Nih mau lanjut pindah dulu Bang DJ. Ada Leeds City ini cukup ketat nih match ya, Bang DJ nih. Ini kita tahu sama-sama kan Dev, Leeds United beberapa pertandingan terakhir memang tidak mudah dan terbukti kemarin di Ellen Road Manchester City juga kesulitan. Sangat kesulitan kemarin. Ya hanya menurut gua kecerdikan Semenyo aja lah yang akhirnya membuat dia masuk ke papan skor di pertandingan itu. Menurut gua tidak ada yang bisa berjalan mudah dengan dia posisi gantiin Haaland itu ternyata ya. Ya Haaland tidak bermain cedera, kan. Tapi bagaimana Umar Marmus gitu ya, kemudian Cherki, semua pemain sebenarnya ketika Haaland tidak bermain
hampir semua pemain City yang kemarin diturunkan mencoba memperlihatkan bahwa mereka layak dan punya kesempatan untuk bisa menjadi starting 11 gitu sih. Iya, ngeliat City tuh. Maksudnya susah payah lawan Leeds. Tapi ya 3 poin tetap di bawah sama dia. Iya, 3 poin. Iya. Ya kan? Dan itu sempat membuat tekanan juga ke Arsenal sebelum jelang laga lawan Chelsea kan. Iya. Ingat loh, mereka cuma berjarak, sebenarnya kalau mereka menang juga satu pertandingan tabungan itu, sisanya cuma 2 poin. Iya. Dan laga menghadapi Arsenal tuh nanti menentukan. Ya tetap menjaga jarak. Sebenarnya di match ini juga ada sedikit kan, ada beberapa pemain muslim ya di situ ya. Kemarin kan sempat dibulah gitu kemarin waktu buka puasa sama para pemain Leeds ini. Tapi City nanti akan menghadapi Nottingham Forest. Ya. Aduh, ini mah udah 3 poin lagi sih kalau logikanya begitu. Karena Nottingham Forest kan sekarang ada di posisi 17. Tapi hati-hati deh, Nottingham Forest juga punya pemain-pemain yang bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Ya kayak Gibson White gitu kan. Siapa? Odoi itu kan. Hudson-Odoi. Iya, itu juga. Enggak lah. Mereka tuh enggak ada yang tahu. Ya enggak lah, tapi ya itu bisa jadi pembahasan, cuman enggak sih gua City lah. Ya logikanya main di Etihad ya kan. Ya ini akan poin buat City. Iya, maksudnya City udah, dia banyak tim lain yang susah banget lo lawan Leeds tuh, tapi ya dia salah satu tim yang bisa menyelesaikan. Chelsea salah satunya yang susah sama Leeds. Chelsea susah, MU susah, Liverpool susah. Ini menang loh mereka. Chelsea doang yang nggak menang sama Leeds ya. Iya. Aduh, Chelsea ini kasihan banget sih pakai buka front lagi. Udah ntar kita bahas di Chelsea ya. Ya untuk City harusnya sih di match kemarin sama match nanti tengah pekan 6 poin clear lah nih. Biar terus mengejar siapa? Arsenal. Oke, mau bahas apa lagi Bang J? Spurs. Spurs mah nggak usah dibahas lah. Spurs sudah kalah mulu sama Fulham 2-1. Ini kayak musim lalu ya, berantakan di Liga, tapi nggak tahu ntar di Liga Champions. Bagus di Liga Champions sih ya. Ya udahlah, kalau gue kita bahas sedikit deh. Ngelihat Spurs nggak ada yang bisa gue banyak ngomong lah ya. Pokoknya emang aneh nih Spurs ya. Spurs tuh aneh bener. Di Liga tuh berantakan. Bisa begitu loh ya. Ya udah, kita lanjutin aja Bang J langsung. Apa tuh? King MU lawan Crystal Palace. Iya. Des, kalau kita ngomongin King MU sebenarnya kemenangan 2-1 melawan Crystal Palace, ya kalau lo nonton itu laga yang tidak nonton mudah. Bang, iya kan? Nonton. Lagi-lagi kayaknya meskipun Michael Carrick belum lagi terkalahkan selama memegang MU, tapi kayaknya juga ada PR yang harus dia tuntaskan gitu ya. Kenapa? Karena ketika strategi inti atau utamanya nggak berjalan, dia harusnya punya second plan gitu loh, untuk bisa berbalik dan memaksimalkan atau membuat peluang dan memaksimalkan itu. Nah beruntung menurut gua Manchester United punya Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko. Kayaknya Carrick dengerin lu, kita ngobrol kayaknya ya. Kemarin Sesko dipasang starter loh. Iya kan? Iya. Dan untuk Sesko ya, Dev ya, kalau nggak salah dia bikin 6 gol dari 7 pertandingan terakhir. Ya tiap match dia bikin gol. Dan 4 gol dari 4 pertandingan. Dan gol-golnya dia tuh gol-gol penentu semua gitu loh. Oh buat, iya benar. Buat MU ya. Manchester United di masanya Michael Carrick gitu ya. Dia penyerang yang menurut gua mengerti banget posisi yang harus diambil, di mana dia harus berada. Benar. Dan tidak takut berduel. Kayaknya ya, dia sudah mulai enjoy dengan adaptasinya di Manchester United. Pun dia hanya menjadi pemain pengganti, maupun kemarin menjadi starter ketika menghadapi Crystal Palace. Itu poin pertama gue dari Sesko. Sebenarnya kalau Bruno Fernandes, ya lu tahu lah, ini kapten MU yang menurut gue segala-galanya buat MU sekarang. Dan ketika dia ditempatkan posisi yang seperti yang dia pengen pada masa Michael Carrick, dia bisa optimal dan maksimal gitu ya. Dia bisa menjadi pembeda deh, baik bagaimana dia menggulirkan bola, bagaimana dia mau membuka ruang, bagaimana dia mengisukan temannya untuk bisa bermain lebih dekat atau agak lebih memanjang. Itu kelihatan banget itu Manchester United. Ya balik ya, Michael Carrick kan bermain dengan memanfaatkan kualitas pemain di posisinya, kualitas pemain di posisi terbaiknya mereka lah gitu.
Dan kalau ngelihat dari apa yang dilakukan Carrick juga nggak ada taktik yang nggak ada sistem yang rigid banget atau kayak gimana ya. Kalau mau jadi perbandingan kan dulu Ten Hag juga main kurang lebih formasi sama kayak begini, tapi kenapa output atau ininya berbeda gitu kan ya. Balik lagi Carrick gak ada sistem yang ajak lah gitu, yang membuat atau yang menghasilkan babak pertama di match melawan Crystal Palace ini Bang DJ. Banyak banget salah passing. Betul. Banyak banget salah passing, banyak banget miskoordinasi. Apa namanya? Ya gue nggak tahu ya. Ini mungkin nggak tahu pemainnya lagi nggak on form, lagi nggak apa namanya? Lagi nggak berada di performa terbaiknya mereka lah gitu. Gue nggak tahu ada sedikit ngeremehin atau enggak lawan Crystal Palace, cuman di babak pertama yang gue lihat kayak gitulah, banyak banget salah passing dan miskoordinasi antara pemain-pemainnya gitu. Tapi somehow di babak kedua ya mungkin karena ada miracle juga ya Bang DJ, apa si pemain Crystal Palace dapat kartu merah. Ya mereka jadi bisa mengembalikan keadaan juga Bang DJ. Itu maksudnya walaupun beberapa kali Crystal Palace juga berusaha untuk memberikan tekanan atau ancaman juga ya gitu. Ya lu tahu sendiri kan pemain yang gue sebut dari Crystal Palace, Ismail Assar tuh. Iya kemarin. Ngeri. Iya. Ya makanya kita juga ngomong kemarin kan Crystal Palace dalam 2 lawatan sebelumnya ke Old Trafford selalu pulang dengan kemenangan. Jadi waktu gol pertama itu terjadi, gue liat fans MU kayaknya ya, aduh keulang lagi dan terjadi lagi, ya kan? Tapi ternyata enggak. Yeah. Jadi ya kelebihan keunggulan pemain itu benar-benar bisa dimanfaatkan, dan Crystal Palace memang ya apalagi setelah Benjamin Sesko bikin gol udah ya, kayak selesai itu sebenarnya ya sayangnya MU nggak dapat gol ketiga. Iya. Tapi ini hati-hati Dev menurut gue ya. Udah berapa pertandingan ya Carrick nggak kalah ya? 7 ya? 7 ya? 7 match dia di tahun ini megang. Nah feeling gue tuh tengah pekan nanti MU kalah. Tapi gimana? Feeling gue tengah pekan nanti MU kalah. Lawannya Newcastle United. Main di Newcastle. Walaupun kemarin Newcastle di kandang Everton juga main di kandang sendiri. Everton juga kalah. Iya. Cuma itu tadi berbahayanya. Kenapa? Karena Anthony Gordon dan kawan-kawannya terluka. Iya kan? Itu kenapa kalau terluka? Iya, biasanya orang kalau terluka pelampiasannya tuh berantakan, dia langsung lawannya mau setan merah kayak setan hijau, setan biru yang besok kelar itu sama Newcastle. Apalagi kalau Carrick belum bisa dapet itu formula terbaik ketika mereka mentok dengan serangan-serangan yang mereka ulirkan. Iya. Ya tapi gue ngelihat lawan Newcastle ya buat MU sedikit berat ya Bang DJ, karena siapa yang berat? MU, bagi MU berat lah. Iyalah. Newcastle tadi gue bilang, feeling gue MU kalah. Tapi ya kalau kalah nggak sampai kalah lah gitu. Masa? Ya masih seri-seri masih bisa lah MU. Kalau kalah sih kayaknya enggak kalau gue ngeliat gitu Bang DJ. Karena apa ya, kalau misalkan ngelihat si Newcastle-nya itu sendiri kan dia lumayan lagi berjuang juga di Premier League, karena hasil yang mereka dapatkan juga kan angin-anginan naik turun kan. Mereka gitu. Baru lolos ke 16 besar 16 Liga besar. Champions, tapi ya begini ya kondisinya. Gitu maksud gue. Tapi justru itu deh menurut gue. Itu yang akan menjadi motivasi ekstra buat Sandro Tonali dan kawan-kawan. Apalagi Dev, dia kedatangan MU yang lagi belum kalah kan. Wah ini gue nih kayaknya akan ngalahin pertama kali nih Manchester United-nya Carrick nih. Wah, tercatat dengan tinta, terserah deh, tinta emas kan, tinta putih, tinta silver. Ya enggak lah, cuman gue tetap percaya kalau misalkan MU nggak bisa dikalahkan segitu mudahnya lah gitu. Maksudnya, lu pasti berharap MU kalah dong, supaya Chelsea bisa ngejar. Bukan, bukan sih? Maksud gue ngeliat secara objektif. Iya. Lu baik. Ya gue semalam ngeliat Crystal Palace aja kan bisa dibalikin juga sama ya MU. Ya kan main 10 orang. Iya, enggak mas. Lawannya. Apa sih? Nggak, maksud gue kalau ngeliat Newcastle case-nya berbeda, walaupun gue nggak bilang MU bakal sampai kalah, enggak. Lo berpikir akan hasilnya seri gitu? Imbang, paling jelek hasil yang diraih sama MU imbang pasti gitu. Kalaupun kalah ya kayaknya kalah tipis, tapi gue enggak lah, kayaknya enggak sih, MU nggak akan sampai kalah gitu. Mungkin kalau misalkan kebobolan duluan mungkin iya gitu. Ya kalau kebobolan duluan udah sering. Nah iya kan, tapi kan bisa dibalikin lagi sama MU. Apapun keadaannya, mau 10 atau 11 main, beberapa kali masih bisa dibalikin. Tapi ini laga rame tengah pekan ini Dev, Manchester United. Ini ujian mereka ya. Ujian bagi Carrick juga sebenarnya, itu yang gue bilang. Kalau mereka bisa menang, 3 tuh aman. Hah? Aman 3 dia. Bisa finish nomor 3. Iya. Tapi ya ini gue bilang. Ya. Gue kali ini ya, demi ramenya kompetisi di peringkat 3, 4, 5, 6 kayaknya MU. MU kayak kalah. Tapi sekali lagi,
kalau Mbeumo, Cunha, gue nggak tahu Sesko akan main lagi starter atau enggak. Dan Bruno Fernandes tidak mendapatkan treatment yang luar biasa dari Newcastle United, itu berbahaya buat publik St. James Park. Ya gue rasa ya tadi gue ngomong feeling gue MU kalah sebenarnya itu lebih ke harapan supaya Newcastle seru aja kan. Iya. Enggak, kalau gue ngelihatnya lebih ke lebih mau lihat ke Michael Carrick juga Bang DJ. Dia kan harusnya tuh semalam tuh yang match kemarin lawan Crystal Palace yang jadi ujian buat dia gitu kan. Lu ketertinggalan respon lu kayak gimana gitu. Betul. Nah, ini yang mau gue lihat ternyata mungkin di match lawan Newcastle kemarin kemarin kebetulan responnya oke, apalagi kena kartu merah. Itu dia, karena kan ada kartu merah itu kan. Nah, nanti lawan Newcastle kalau misalkan gak dapat kartu merah, kebobolan duluan, gue mau lihat tuh. Gitu, tapi kalau untuk secara hasil kayaknya sih masih bisa imbang lah MU lawan Newcastle nanti gitu. Karena jelas, Newcastle belum bukan yang dahsyat atau yang sepowerful itu. Belum ada yang kayak kalau misalkan dia emang sedahsyat atau itu kan pasti posisinya udah di 6 besar ke atas bersaing di situ. Itu MU sama West Ham seri ya? Seri. Oh iya sih, ini sama United soalnya. Ya. Ya saya United Newcastle United. So United jadi seri. Waktu lawan West Ham mainnya tengah pekan ya? Kayak iya deh, iya benar. Ini tengah pekan juga ya kan? Imbang iya kan, itu tadi deh ya kan. Akhirnya MU main tengah pekan lagi bro, ya kan? Oke deh. Masih pemanasan gitu kan. Iya. Ya itu dari MU ya. Dari Manchester United. Nah ini kita langsung ke match pamungkas ya Bang DJ. Apa match pamungkas? Match Chelsea sama Arsenal. Dari lu dulu lah. Apa? Ya match ini. Ya lu lah yang ngomong lah gimana tim lu. Tapi yang gue bilang itu 3 gol, 3-3-nya dari sepak pojok. Sepak pojok ya semua. Kan? Sebenarnya Chelsea beberapa kali juga dapat sepak pojoknya juga hampir. Itu kemarin menarik loh. Sebenarnya itu kayak adu memaksimalkan corner. Iya kan? Kayaknya besok ada corner officer kayak gitu kan. Tapi ya menurut gua lagi-lagi Chelsea nggak bisa punya cara. Ya gua nggak tahu si Rossenior nih dia ngomong apa sih ke pemain belakang sama kiper. Nih lo kalau lagi sepak pojok lo kayaknya mesti deh. Itu kan 2 golnya Arsenal terjadi kurang lebih sama. Berkerumun di kotak yang kecil itu, nggak bisa ngapa-ngapain, bola diumpan. Kalau yang pertama agak ke tiang jauh kan? Iya, tiang jauh dulu di Gabriel. Ya kalau ngelihat Arsenal Chelsea, ya gue dari Chelsea dulu lah Bang DJ. Evaluasi gue. Dari corner yang didapat kelihatan banget bahwa para pemain Chelsea ini nggak seberani para pemain Arsenal Bang DJ kalau gue ngelihat. Terutama itu kan 2 gol yang diterima kan karena pengawalan dari Mamadou Sarr ya, itu back yang baru dipasang. Gol pertama bola di flag kena dia, ya udah di flag mau kayak gimana lagi tuh. Tapi gol yang kedua harusnya dia bisa, kalau misalkan ya itu tadi gue bilang, kalau misalkan lebih berani dia bisa menghalau bola yang menuju ke Timber gitu maksud gue. Jadi di set piece ini gue bilang ya itu tadi kalau udah di kerumunan nggak tahu ya mungkin main aman juga, takut foul atau penalti jadinya apa segala macam, makanya main aman gitu. Maksud gue berani. Gol pertama tuh ngelihat Gabriel ngasih umpan ke Saliba itu kan tanda pemain yang bener-bener confidence atau percaya dirinya tinggi banget kalau dia bakal dapat bola itu. Nah itu nggak ada yang gue lihat di pemain Chelsea untuk ngehalau bola tuh itu maksud gue. Itu evaluasinya. Jadi kedepannya sih gue pengen lihat kepercayaan diri Chelsea untuk ngehalau bola dari bola-bola set piece lah, mau dari corner ataupun dari throw in, itu satu. Terus yang kedua, babak pertama lo dikucing-kucingin lah sama Arsenal. Gue harus akuin itu. Lo nggak bisa keluar sama sekali dari tekanannya Arsenal. Gue juga nggak tahu apakah emang sengaja, maksud gue sengaja membiarkan Arsenal, nggak harusnya sih enggak ya. Tapi ketika Arsenal unggul lebih dulu, somehow Arsenal mainnya lebih layak di babak kedua dia memperlihatkan itu Bang DJ. Ketika Chelsea udah bermain 10 orang, somehow Chelsea main lebih ngotot dan lebih ingin mengejar gitu. Dan maksud gue kenapa nggak lu main kayak gitu pas lu masih 11 orang gitu, lu masih 11 pemain gitu. Itu yang gue lihat juga di poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah mau siapapun pelatihnya, beberapa tahun ke depan gue nggak yakin Chelsea bisa mengalahkan Arsenal Bang DJ. Itu pengakuan seorang fans.
Ya tapi gimana di Stamford Bridge aja lo nggak menang? Iya, makanya di zaman Enzo Maresca kemarin kan di pertemuan pertama itu skuad terbaik lu loh yang lu turunkan ketika melawan Arsenal dan lu nggak bisa menang juga. Di tahun sebelumnya juga apa namanya? Gue lupa ya, golnya Mikel Merino atau Declan Rice lah gitu di Stamford Bridge juga hanya cuman bisa dibalas sama golnya siapa? Pedro Neto gitu. Terus di Emirates lu kalah 1-0 juga kan di musim lalu, dan di musim ini juga kasusnya sama, lu 4 kali pertemuan lu nggak ada unggul sama sekali gitu loh. Jadi mau siapapun pelatihnya sih, pemainnya kan udah pasti kurang lebih backbone-nya udah pasti sama. Jadi kedepannya kayaknya gue nggak ngeliat Chelsea bisa ngalahin Arsenal Bang Niji gitu. Tapi satu hal yang penting juga yang gue ambil di match ini ya gitu, karena udah 10 pemain total Bang DJ dari Chelsea yang mendapatkan kartu merah, itu 2 lagi jadi 1 starting line up kartu merah tuh Bang DJ. Dan tapi salah kartu merahnya Pedro Neto. Ya kalau gue ngeliatnya juga wajar. Bukan masalah sah atau enggaknya, tapi bagaimana lu mendapatkan kartu itu kan konyol, ridiculous. Ya, lu ngapain? Nah, itu tapi dia. Sebenarnya kan dia berusaha untuk menghentikan pergerakan pemain lawan. Nggak perlu diberhentiin juga nggak bakal jadi gol sebenarnya Bang DJ. Jadi iya mungkin ya refleks. Minggu depan ada ini kali acara lain ya, gue pengen gue kartu merah absen katanya kayak gini. Ya tapi intinya dari Chelsea masalahnya masih di 2 itu ya, bagaimana lo menghalau bola-bola set piece sama bagaimana mengontrol disiplin di atas lapangan atau in game management lah gitu. Kalau misalkan taktik ya lawan Arsenal udah gua sebut tadi, susah lah lu lawan Arsenal mau siapapun pelatihnya ke depannya gitu Bang DJ. Kalau lu bener-bener nggak ada perubahan apa segala macam, Arsenal tuh udah tahu banget cara matiin Chelsea tuh gimana gitu. Tapi Chelsea-nya sampai sekarang masih kesulitan lah bagaimana bisa membalikan keadaan ke Arsenalnya lah gitu. Betul. Gitu sih kalau gue. Iya, tapi yang jelas kemenangan tipis Arsenal 2-1 itu memantapkan posisi mereka. Iya. Mereka masih berjarak 5 poin meskipun City masih punya 1 tabungan pertandingan. Tapi ya kemenangan yang menurut gue sangat memupuk moralitas kepercayaan diri para pemain Meriam London ya, menghadapi 10 pertandingan sisa gitu kan. Dan satu lagi, tapi ini juga pukulan buat Chelsea ya dalam upaya mereka masuk ke 5 besar. Karena ya tadi gue udah bilang di awal dia udah diloncati oleh Liverpool ya kan? Iya. Dan Arsenal kan tengah pekan ini dia akan ketemu dengan Brighton away. Ya. Nah ini menurut gue laga yang agak rumit ya. Mungkin akan ada teka-teki hidup di sini gitu ya. Karena kita tahu lah The Seagulls kan juga tim yang kerap kali merepotkan kan. Mereka kemarin menang lawan Nottingham Forest 2-1 dan menurut gua Danny Welbeck dan kawan-kawan juga pasti punya keinginan untuk melukai Arsenal. Kehilangan poin bagi Arsenal itu sebuah kehilangan kontrol deh dalam upaya mereka untuk jadi juara Premier League. Jadi kalaupun seri ya kalau seri kemudian City bisa menang lawan Nottingham Forest kan berarti jaraknya sisa 3 poin. Iya. Dua dong. Dua. Kalau seri kan ya kurang lebih segitu ya, 2 atau 3 lah ya gitu. Oh, kalau seri kalau seri 4. Seri 4 kan kalau menang kan 2. Iya. Ya kalau ngelihat poin. Kalau ngeliat nanti lawan Brighton ya, ini tim kayak Brighton, Newcastle, siapa lagi Bournemouth, Brentford sih enggak ya gitu. Tapi ya tim-tim itu kan ya bisa dibilang nggak konsisten Bang DJ. Maksudnya ya nggak bisa diprediksi, kayaknya ini bakal gimana. Tapi menyulitkan pasti menghadapi Arsenal. Menyulitkan pasti iya, tapi kalau dilihat secara performa permainan dan overall lah, kayaknya sih Arsenal bisa dapat poin sempurna di match kali ini gitu. Gue tadi sempat di kandang Brighton. Meskipun mainnya di kandang Brighton. Tadi gue lagi nyari Arsenal akan ketemu siapa ya gitu, tapi belum ketemu yang berpotensi akan kehilangan poin gitu untuk Arsenal. Ya itu kan udah pasti, itu kan match penentuannya nanti. Gitu. Nah, sementara Chelsea akan tandang ke Villa. Wah, Chelsea Aston Villa. Lu gimana deh? Nih kemungkinan lu hilang poin lagi nih. Iya. Lu kan kemarin bilang PD menang lawan Aston Villa. Tapi ngelihat permainan Enzo Fernandez dan kawan-kawan kemarin gimana? Ya kalau ngeliat sama-sama 2 tim terluka loh. Villa kan kemarin kalah juga sama Wolves. Iya. Malu. Ya sebenarnya yang ditunggu responnya Chelsea ya kalau gue Bang DJ gitu. Kenapa? Karena lu kalah dari
Arsenal juga kan kemarin di Carabao Cup responnya udah lumayan bagus tuh kemarin. Walaupun cuman menang sekali, habis itu seri 2 Lucu kali. ya kalahnya Chelsea dari sana 0-1, 2-3, 1-2. Iya. Iya kan? Oh, Kayak iya. bilangan itu loh, bilangan apa? Ya tapi kalau ngelihat Chelsea lawan Aston Villa beberapa match terakhir kayaknya Chelsea selalu unggul ya atas Gitu ya? Aston Villa Bang DJ itu. Ibaratnya kayak Arsenal ketemu Spurs sama Arsenal ketemu Chelsea aja kalau gue ngeliat ya. Tapi itu kan matematika ya. Tapi kalau ngelihat besok gue sih nggak ada ngelihat masalah ya, walaupun kehilangan Pedro Neto sama siapa Wesley Fofana, dua pemain yang lagi fit tapi karena kartu merah. Penggantinya sih harusnya masih ada siapa Garnacho, Mamadou Sarr juga gue di situ cukup yakin. Jadi kemarin lawan Arsenal juga bermainnya cukup bagus juga, karena kan yang jadi evaluasinya di set piece itu sendiri. Dan lawan siapa Aston Villa ini ya gue masih tetap pede lah gitu, dan mau ngelihat juga respon dari si Rosenior ini juga Bang DJ. Ya lu berkali-kali nih di tempat kehilangan poin, respon lu kayak apa gitu. Apalagi di antara semua Big Six, Chelsea yang paling sulit sampai akhir musim nanti Bang DJ. Kemarin baru Arsenal gitu, ini Aston Villa, nanti ketemu City, MU, Liverpool. Jangan-jangan di bawah Brentford nanti nih Chelsea nih finishnya nih kalau gue ngeliat. Dev, nih kalau Chelsea kalah berarti sekarang kan Villa 5-1 ya? 5-1. Chelsea 4-5. Jauh ketinggalan, jauh. 6 ya. Kalau kalah 9, Dev. Kalau kalah sih mending fokus di FA Cup aja kayaknya. Bentar, Brentford nanti lawan siapa? Oh, Brentford lawan Bournemouth. Ya itu laga rame itu. Laga rame itu. Laga rame. Ya semoga Brentfordnya imbang ya, karena kalau Brentford menang dan Chelsea kalah udah di bawah Brentford Chelsea nih. Udah di Brentford? Iya. Ya Allah, emang Ramadan ini penuh ujian buat lo. Penuh ujian, iya nih. Penuh ujian nih sebagai fans Chelsea ya. Banyak banget pahala gue nih. Dihujat fans Arsenal. Iya. Klubnya begini. Tapi ini tengah pekan emang bergejolak di Eropa, Dev ya. Iya. Ya kalau ya kita lihat apakah Manchester United akan tetap memantapkan posisi di peringkat ketiga. Iya. Karena kalau dia kalah, kemudian Aston Villa menang lawan Chelsea, ya posisinya kebalik lagi. Sementara itu apakah City juga akan bisa terus melakukan teror untuk mengikuti atau ya membayang-bayangi Arsenal. Tapi yang jelas memang Arsenal masih punya kontrol dalam perburuan gelar juara musim ini. Ya. Nah di Eropa tengah pekan kalau di Italia, Dev. Update Bang, gue Serie A enggak. Iya, Serie A itu ada laga-laga tengah pekan, tapi juga ada semifinal Coppa Italia. Lah? Iya. Oh gitu. Iya, Inter Milan akan ketemu Como. Kemudian Lazio ketemu Atalanta. Match sisa kemarin ya. Iya, Lazio ketemu Atalanta. Tapi kalau semifinal Coppa Italia tuh home and away, Dev. Jadi besok Inter akan jadi tamu dulu. Nah, Como ini ya lo tahu ya, ngalahin Juventus, ya kan. Kemarin sama Napoli juga ya rame gitu kan. Ya ini hati-hati juga buat Inter. Yang jelas perang taktik antara Cesc Fabregas dan Christian Chivu itu akan menjadi warna tersendiri gitu ya. Yang jelas kalau kita ngomongin di Serie A, Inter Milan masih di Capolista, jaraknya 10 poin. Kemarin hampir tergelincir lagi AC Milan menghadapi Cremonese. Sempat 0-0, tapi AC Milan dapat 2 gol di 90 menit plus. Gitu ya. Jadi ini laga sangat menarik. Yang jelas kalau tadi subuh jelang sahur, laga menarik itu terjadi di ibu kota, di Olimpico. AS Roma menghadapi Juventus, Dev. Dan duel antara Serigala dengan Sinyonya Tua itu tuntas tanpa pemenang. Skornya 3-3, padahal Roma udah sempat leading 3-1, dan lagi-lagi Juventus dapat gol di injury time 3-3. Akhir pekan kemarin Der Klassiker di Jerman itu menjadi warna tersendiri di Bundesliga. 3-2 Bayern Munchen mengalahkan Dortmund. Harry Kane bikin 2 gol. Tapi yang jelas kayaknya memang semua akan Munchen pada waktunya. Kalau menurut gue sih ini ya akan menjadi milik Bayern Munchen ya. Soalnya selisihnya udah makin jauh dengan Borussia Dortmund. Di Spanyol akhir pekan kemarin nih, Dev, Lamine Yamal bikin hat-trick.
Wah, gue nonton match itu Bang DJ. Gila. Keren ya, gol-golnya keren banget Lamine Yamal ya. Iya. Nah, cuma masalahnya tengah pekan mereka punya mission impossible menghadapi Atletico Madrid di Copa del Rey. Kemarin mereka kan kalah 0-4. Oh iya benar. Ya, jadi ini agregat yang cukup jauh ya. Apakah remontada itu bisa terjadi? Ya, gua rasa agak sulit karena meskipun Atletico Madrid angin-anginan, ya kali deh keunggulan 4 gol nggak bisa dipertahankan oleh pasukannya Diego Simeone. Ya Atletico Madrid sih di liga lagi nggak konsisten banget ya. Cuman ya tapi kemarin dia menang. Turnamen lokal gini. Kemarin menang 1-0 dan kekalahan Villarreal 1-4 dari Barcelona membuat Atletico Madrid ada di posisi ketiga. Ya. Dan kabar terbaru dari Eropa, Dev, Jumat kemarin kan ada undian Liga Champions ya. Betul. 16 besar ya. Gimana rasanya ketemu Paris Saint-Germain lagi nih? Berat. Ya? Berat Bang DJ. Kan berat sama dijinjing. Ringan sama dijinjing, berat sama dijunjung ya kan? Apa namanya? Kan berat antara Paris Barcelona kan? Apa? Undiannya Chelsea kan sebenarnya antara Paris atau Barcelona kan? Antara PSG atau Newcastle. Oh, PSG atau Newcastle ya? Iya. Bukan Barcelona kan udah lolos bareng. Oh iya. Oh, lu berharap ketemu Newcastle? Ya iyalah yang beda aja. Nggak, karena kondisinya udah beda dari dari final Club World Cup. PSG juga katanya menurun, Chelsea-nya juga ya udah bab gitu kan. Jadi ngelihat menatap match nanti di 16 besar sih, gue sih berharap kedua itu terutama bagi Chelsea ya, pemainnya lagi optimal semua lah, lagi nggak ada yang cedera, lagi nggak ada yang suspend atau apa segala macam. Jadi lawan PSG nanti udah bisa maksimal lagi gitu Bang. Tapi gue udah, kalau di Champions League gue berani statement Bang DJ, kalau misalkan Chelsea lolos ke quarter final, udah bisa jadi akan menjadi kandidat untuk di final juga nih Chelsea Bang DJ. Masa sih? Ya. Sok teori. Ya. Kan perempat final ketemunya Liverpool ntar. Iya. Liverpool lawan siapa sih? Galatasaray. Oh, berat juga Galatasaray berat. Tapi kan di bagannya itu ada Madrid City ya. Madrid City, Bayern, Madrid City ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Itu kayaknya emang sengaja kali ya. Ya mungkin. Iya. Kemarin di playoff, sekarang di 16 besar. Itu gimana Karsnya? Ya dengan City lagi berusaha, City dan Madrid lagi sama-sama jadi hunter kan untuk menjadi juara di domestik kan. Kalau semuanya fit, gue ngelihat Madrid sih kayaknya Bang. Madrid, iya. DNA-nya masih ada situ ya. Karena mungkin kalau masih dipegang Xabi Alonso kayaknya berat di Madrid, tapi Arbeloa nih kayaknya udah lumayan mengerti pemain-pemainnya lah. Kayak Michael Carrick lah gitu. Dia udah bisa memanfaatkan pemain-pemainnya. Mbappe kan sekarang lagi cedera ya. Ntar kalau misalkan udah balik sih, itu jadi kekuatan penuh juga bagi Real Madrid gitu. Iya. Jadi harusnya kalau di bagan kanan Dev, di bagan sebelahnya itu ada obrolan kayaknya semifinal akan milik Barcelona dan Arsenal katanya. Ya, Arsenal ketemu Bodo Glimt aja dulu. Ya Bodo Glimt ketemu Sporting ya. Belum tentu juga menang Bodo Glimt Sporting. Tapi dua tim yang sama-sama underdog, dua tim yang sama-sama senang banget melakukan serangan balik, ya ini akan jadi laga rame. Arsenal ketemu Leverkusen, ini bukan Leverkusen yang tim juara ya. Iya. Ya harusnya sih kalau Arteta nggak dodol banget sih harusnya ya nyampe lah semifinal. Bisa. Sementara Barcelona ya paling lawan Atletico atau Spurs. Ya Spurs gue nggak tahu ya. Ya tadi seru nih Spurs Atletico nih, main fisikal banget ya. Dan dua tim ini yang di liga tuh sebenarnya nggak. Lah iya, apalagi makanya. Spurs. Apalagi gitu. Spurs. Ya tapi masih panjang ke 16 besar. Panjang. Yang jelas nanti pertengahan Maret lah. Ya. Sembari kita terus menunaikan ibadah puasa. Ya apa namanya, terus saksikan sepak bola. Oh ya, kita mengucapkan turut berduka cita Wakil Presiden Indonesia ke-6 Bapak Tri Sutrisno hari ini berpulang ke rahmatullah. Ya, jadi turut berduka cita dari Haftam Break untuk beliau ya. Untuk beliau, untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Oke. Itu dulu Bang DJ untuk aja. Pembahasan karena soalnya kan Chelsea mesti elus-elus dada. Gua. Iya kan lu mesti. Iya kan ujiannya ini, ya Allah baru kalah sama Arsenal, besok lawan Aston Villa. Banyak pahala fans Chelsea. Lu tau nggak persamaannya Arsenal sama Aston Villa? Apa? Sama-sama pernah dilatih Unai Emery. Kalah lo besok. Benar, serius. Ya kemarin juga Aston Villa Brentford menang aja. Chelsea kalah. Ya Allah. Masa nomor 7 sih Chelsea? Udah, ayo Bang DJ. Ya udah. Oke. Kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa di edisi LTB selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.